Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis yang ke-15. Al-haditsul khamis asyar, hadis yang ke-15. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man ghada ilal masjid, barang siapa yang berpagi-pagi ke masjid, la yuridu, dia tidak menghendaki, illa kecuali ayyata'allama khairan, untuk mempelajari suatu kebaikan, yaitu ilmu agama, au yu'allimah, atau mengajarkan kebaikan tersebut, kana lahu, ada bagi dia, ka'ajri hajin, seperti pahalanya orang yang haji. Taman hajjatuhu. Di sini salah tulis ya. Hajjata mestinya hajjatuhu. Taman sempurna hajjatuhu, hajinya tersebut. Hadis rawahu Tabarani fil Kabir, diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam Kabir. Wa rijaluhu muwaththaquna kulluhum, dan rawi-rawinya dinilai thiqat semuanya. Hadis ini derajatnya hasan. Menunjukkan fadilah kita pergi ke masjid untuk salah satu dari dua hal, mempelajari ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama. Dan di sini disebutkan ghada, ya, berpagi-pagi. Tetapi sebenarnya hukum hadis ini atau fadilah yang disebutkan dalam hadis ini tidak hanya pada waktu pagi saja. Andaikan ada pengajian pada maghrib, maka hukumnya sama atau fadilahnya sama. Apabila ada pengajian ba'da asar, fadilahnya sama. Maka dalam bahasa Arab kata-kata ghoda itu arti asalnya memang pergi pada waktu pagi. Tetapi kemudian kata-kata ini digunakan oleh orang Arab untuk menyebutkan pergi secara mutlak. Baik itu siang hari maupun sore hari maupun malam hari sama saja. Sehingga termasuk di sini juga ghoda ini tidak harus pada waktu pagi hari. Ya. Memang waktu pagi hari pada subuh ini waktu yang lebih utama daripada waktu-waktu yang lain karena dia merupakan waktu berkah. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, perawi hadis ini adalah Abu Umamah. Dan Abu Umamah ini termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal banyak zikir. Karena dalam satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Abu Umamah ini sedang menggerak-gerakkan bibir. Maka ditanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, malaka ya Abu Umamah? Kamu lagi ngapain, wahai Abu Umamah? Maka Abu Umamah mengatakan, Alqurullah, saya sedang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah pun mengajarkan kepada Abu Umamah satu wirid yang apabila dibaca satu kali saja, maka wirid tersebut lebih utama pahalanya daripada zikir sepanjang siang dan malam 24 jam. Dan itu sudah pernah kita sampaikan, sehingga tidak perlu kita tampilkan lagi. Nah, maka sangat bagus kalau kita membaca wirid Abu Umamah tersebut karena pahalanya yang sangat besar. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan, yata'allam khairan au yu'allimah, mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Berarti derajatnya sama antara orang yang mendengarkan ilmu maupun yang menyampaikan ilmu. Yaitu sama-sama mendapatkan fadilah yang disebutkan dalam hadis ini, pulang membawa pahala haji yang hajinya sempurna. Karena itu, kita datang ke majelis ilmu, tidak ada masalah kita mendengarkan, dan tidak ada masalah juga kita yang disuruh berbicara, karena semuanya mendapatkan fadilah yang sama. Adapun hadis yang mengatakan bahwa yang belajar maupun yang mengajar itu adalah syarikani fil ajr, itu berserikat dalam pahala, nah itu memang hadisnya dhaif meskipun maknanya sahih. Al-alim, orang yang belajar, orang yang mengajar, wal muta'allim, dan orang yang belajar, syarikani fil khair, keduanya berserikat dalam kebaikan. Ini hadis riwayat Tabarani, derajatnya dhaif. Demikian juga al-alim, orang yang berilmu atau mengajar, wal muta'allim, dan orang yang belajar, syarikani fil ajr, keduanya berserikat dalam pahala. Itu hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya juga dhaif. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, ya, isinya benar karena sesuai dengan hadis yang sedang kita baca ini, bahwa kedua-duanya mendapatkan fadilah yang sama. Demikian juga hadis yang akan kita baca nanti nomor 16, ini juga menguatkan makna tersebut. Kemudian faedah berikutnya,
ka ajri hajjin taman hajjatuhu, mendapatkan pahala seperti haji yang sempurna hajinya. Ini menunjukkan bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala menutup suatu pintu rahmatnya kepada hamba, Allah sudah membuka pintu rahmat yang lain untuk dia. Apa maksudnya? Maksudnya gini, tidak semua kita bisa melakukan ibadah haji. Orang-orang kaya saja yang bisa melakukan ibadah haji, atau orang-orang yang mendapatkan rezeki nomplok saja yang bisa mendapatkan haji. Mungkin dia nggak kaya tetapi dihajikan oleh orang lain. Tetapi bagi kita-kita yang tidak mampu haji, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan solusi, ya, suatu amalan yang sangat mudah yang pahalanya seperti haji. Nah, itulah makna apabila Allah tutup pintu rahmat, satu pintu rahmat kepada hamba, Allah sudah buka pintu rahmat yang lain. Tinggal dia bisa mau masuk atau tidak. Semakna dengan ini adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang hijrah. Setelah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Sudah tidak ada lagi hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Nah, sehingga sahabat-sahabat yang pengen mendapatkan fadilah hijrah, mereka jadi merasa iri dengan orang-orang yang sudah bisa melakukan ibadah hijrah karena fadilahnya sangat besar. Nah, maka Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya, walakin jihadun wa niyah. Akan tetapi adanya adalah jihad dan niat yang baik. Artinya untuk mendapatkan fadilah hijrah yang sudah didapatkan oleh orang-orang yang melakukannya, kita-kita yang tidak melakukan hijrah bisa menggantinya dengan dua amalan ini, maka fadilahnya sama dengan fadilah melakukan hijrah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang, dan juga niat yang baik dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Aktivitas mengajar, aktivitas belajar, aktivitas makan, aktivitas mengeluarkan uang untuk keseharian kita dan sebagainya. Kita niatkan kebaikan semuanya supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an.
Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Quran, sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Quran, sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini, kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.